Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Selasa pagi menggelar fogging serentak di desa-desa seiring meningkatnya kasus DBD. Sejak Januari hingga April 2024 tercatat sebanyak 148 kasus DBD menjangkiti warga Kabupaten Mojokerto yang mayoritas adalah anak-anak. Demikian juga di Pacitan, kasus DBD meningkat mencapai 161 kasus atau naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Kesehatan menggelar fogging serentak di desa-desa seiring meningkatnya jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD. Di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, tak hanya rumah warga, petugas juga memfokuskan pengasapan gorong-gorong yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Pemerintah kabupaten menyebut sebaran kasus DBD di musim hujan tahun ini terkategori endemi karena merata terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sejak Januari hingga April 2024, tercatat sebanyak 148 kasus DBD yang menyerang warga yang mayoritas anak-anak. Jumlah tersebut meningkat 15 kasus dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Pemerintah mengimbau warga aktif dalam pencegahan yang dimulai dari pemberantasan sarang nyamuk di sekitar tempat tinggal. Ketika kemudian ada penderita yang gejalanya itu mengarah pada demam berdarah, harus segera melaporkan. Jadi ini masyarakat semua harus tahu, harus segera melaporkan untuk segera ditangani oleh Satgas di Yankes supaya kita semuanya tahu apakah ini benar-benar demam berdarah atau penyakit yang lain. Nah, ketika kemudian demam berdarah, maka berikutnya harus dilakukan segera untuk pemberantasan nyamuk di tempat penderita ini tinggal. Demikian halnya di Pacitan, data Dinkes Pacitan di tahun 2024 ini, kasus demam berdarah mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dibanding tahun 2023 lalu. Di mana tahun 2023 terdapat 34 kasus demam berdarah. Meski tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, angka tersebut merupakan lonjakan signifikan. Lonjakan kasus demam berdarah paling masif di Kecamatan Donorojo. Dari data di Puskesmas, sejak Januari hingga 23 April terdapat 41 kasus. Bahkan 10 kamar inap Puskesmas sempat alami overload pasien demam berdarah. Rata-rata warga yang terjangkit didominasi usia produktif dengan gejala demam, pusing hingga mual. Untuk gejalanya, untuk DB saat ini mungkin tidak khas seperti yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu itu biasanya ada panasnya, kemudian panasnya nggak turun-turun. Tapi kadang-kadang sekarang pasien tuh hanya datang dengan keluhan lemas, mual, dan muntah. Sementara di ruang perawatan anak di ruang Serikandi RSUD Jombang, belasan pasien juga dirawat akibat demam berdarah denggi. Total dari Senin kemarin sudah mencapai 15 pasien DBD yang dirawat di ruang Serikandi. Dari 15 pasien, 13 diantaranya adalah anak-anak. Sedangkan kematian akibat kasus DBD mencapai 12 korban meninggal yang tercatat sejak Februari lalu. Tim Liputan.